Nah teman-teman ya, ini pengalaman saya dibagikan kepada teman-teman semua bahwa ketika kita itu menakar mentega gitu kan, ternyata itu berpengaruh sekali gitu kan. Apalagi kalau kita ya kebanyakan itu kan menggunakan mentega itu tanpa harus ditimbang dulunya, kira-kira itu rata-rata ya yang saya tahu ya gitu kan. Jadi memang belinya kita kadang memang per kilo seperti ini ya. Kalau memang pas takarannya kita membuat bahan itu untuk 1 kilo gini, itu enak gitu kan. Tetapi kadang itu gitu kan, kita memberinya kalau umpamanya ini kan tanggung gitu loh, artinya membuat seperti ini seperti ini kan 5 kilo gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi kita beli kalau yang setengah kiloan mungkin mudah ya untuk menaruh sini. Ini kalau untuk takarannya gitu kan. Nah kalau tidak, pannya bikin tanggung 4 kilo gitu kan. Kadang kan hanya kita manual gitu kan mengukurnya, dan kita taruh saja gitu kan. Artinya kan tidak ukuran baku ya, tidak paten ya, itu 4 kilo gitu, seperti itu. Jadi kayak gini kan, ini mungkin ini masih karena saya potong sedikit gitu kan, mungkin sekitar 8 on, jadi seharusnya bisa untuk besok gitu kan, membuat 8 kilo untuk seluruhnya gitu kan. Nah jadi yang saya sampaikan itu teman-teman ya, ini adalah hasil dari kalau kita itu memakai mentega. Jadi hasil dari kita itu memakai mentega itu teman-teman ya, itu bagaimana kalau menteganya kebanyakan ataupun kurang mentega kan, seperti itu. Walaupun saya kan mencobanya gitu kan, artinya kita memang harus berspekulasi ya ketika kita memakai bahan-bahan itu kan, kita mencari takaran yang pas kan, seperti itu ya. Kalau saya sih sebenarnya teman-teman memakainya itu kan memang dari takaran, artinya 1:1 ya. Artinya gini, 1 kilo tepung terigu kita gunakan mentega itu kan 1 kilo kan gitu kan, seperti ini. Jadi kalau ini pun bukan buat 5 kilo, berarti kan 500 gram ataupun setengah kilo untuk ini ya menteganya. Kan tetapi kan gini teman-teman, karena kita itu kadang motongnya itu kan tidak sama atau tidak pas, bahkan tidak ditimbang gitu kan. Apalagi kalau saya biasanya kalau di Kalimantan itu kan beli kerdusan ya teman, yang 15 kilo itu. Jadi hanya kira-kira aja, potong kira-kira apanya, bikin untuk 10 kilo cakwe gitu kan. Karena kan untuk beberapa tempat itu kan hanya kira-kira, jadi malas juga. Sebenarnya ada timbangan kecil itu, timbangan digital kecil itu, cuma kadang malas ribet, hanya kira-kira gitu. Nah ternyata di sini ada pengaruhnya teman-teman. Saya tuh beberapa hari itu kan saya coba gitu kan dengan takaran yang lebih gitu kan. Jadi ada plus minusnya. Kalau upahnya kita itu menteganya itu lebih gitu kan, itu di roti ataupun di cakwe itu dia akan lebih pulen, empuk gitu kan, lembut gitu kan, seperti itu. Nah itu yang kita rasakan itu kalau kalau kelebihannya. Nah kalau kekurangan ya memang agak sedikit lebih mengeras sedikit gitu kan, walaupun tidak ketara banget. Akan tetapi secara hasil ya teman-teman, secara hasil ya memang takaran yang pas memang harus ditimbang teman-teman. Artinya 1:1 tadi, 1 kilo tepung terigu, 1 kilo amanda ataupun mentega itu ya, dia hasilnya akan lebih banyak, artinya menghasilkan secara volume, kemudian potongan dan sinkron dengan pengembang gitu kan. Jadi ngangkatnya pengembang ataupun lagi instan itu pas gitu kan, sehingga dari hasil yang kita peroleh ketika kita sudah jualan itu hasilnya lebih, artinya di atas standar kita biasanya kan gitu kan. Nah jadi intinya kalau teman-teman menggunakan takaran ini gitu kan, harusnya itu yang pas gitu kan, kalau bisa ditimbang. Karena kalau kelebihan mentega tadi saya mengatakannya, secara plusnya itu adalah di rotinya itu lebih empuk gitu kan, lebih pulen, lebih lembut. Tetapi secara hasil dia itu akan lebih sedikit mengurang gitu kan, karena mungkin tekan-tekan apa ya, ini saya juga sulit untuk menjelaskan, tetapi ini pengalaman. Nah tetapi kalau upahnya kurang menteganya itu, oh ya, kalau kalau kebanyakan mentega itu dia terlalu cepat ngembang gitu teman-teman, terlalu cepat ngembang, sehingga kadang itu roti itu tidak terlalu
tahan lama gitu kan, artinya adonan itu cepat dapat kempes gitu kan, seperti itu, sehingga kita harus buru-buru untuk adonan dia gepeng-gepeng. Artinya gepeng-gepengnya gepeng-gepeng gimana ya teman, lebih lebih cepat mencair gitu loh, artinya lebih cepat lembek gitu kan di adonan itu. Jadi waktu kita juga untuk apa namanya goreng itu ataupun adonan di meja itu harus cepat segera selesai digoreng. Berbeda kalau umpamanya menteganya itu sedikit teman-teman ya. Kalau sedikit juga, kalau secara hasil itu artinya lebih kurang ya, kurang dari takaran gitu. Secara hasil nanti itu dia akan lebih sedikit, jadinya lebih sedikit karena dia lebih mengeras teman-teman ya. Tetapi akan lebih tahan apa namanya untuk waktu ya, durasinya itu dia lebih lama gitu kan, seperti itu. Nah yang paling ideal memang yaitu pas dengan takaran kita gitu kan, seperti itu. Jadi untuk hasil pun lebih maksimal, dan ya kalau lebih kurangnya itu kan tergantung dengan hasil adonan yang kita buat sendiri ya. Seperti kalau bumbu-bumbu semuanya pas tapi kita kurang maksimal untuk ngadon, yaitu akhirnya nanti ya kita sendiri yang repot juga gitu kan. Tapi ini beberapa hari ini saya coba gitu temen, saya kasih press banget, artinya press dari takaran gitu kan, dari mentega takaran biasanya kan bikin 8 gitu kan, 44, saya press di 8 ons gitu kan, dan apa ya, hasilnya memang lebih, pokoknya ini dapat uang gitu kan. Hari ini umpamanya dari takarannya pas itu 500-an gitu kan. Nah kalau kita memberinya lebih gitu kan, tidak sampai segitu gitu kan, kadang 400-an gitu kan. Jadi efeknya memang ada teman-teman ya. Jadi ya nggak tahu kalau pengalaman teman-teman semua gitu kan, tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu kan. Ya mungkin boleh dicoba teman-teman ya, karena kalau kita itu kan jualan kayak gini tuh gini teman-teman ya, mengejar waktu juga ya. Jadi kan kadang cepet-cepetan goreng ya, apalagi kalau udah siang gitu kan, nggak, apalagi kalau bikin banyak itu cepat banget dia ngembang gitu kan. Ya salah satu faktornya adalah dari mentega ini gitu kan. Jadi kalau udah, makanya kalau bagi pemula itu kadang-kadang teman-teman kalau bikin yang lebih lembek itu kadang repot gitu kan, apalagi kalau gula tengahnya itu lebih gampang mencair gitu kan. Nah itu lebih repot lagi teman. Jadi memang kalau pemula itu ya ingat di takaran mentega, kemudian bikinnya adonan jangan terlalu lembek, agar waktunya juga tenggang waktunya agak sedikit lama gitu kan. Ya memang kalau ruginya kalau kita itu membuat potong adonan yang agak keras sedikit, dia itu susah agak ngembang gitu kan. Cuma nanti di tengahan potongan berikutnya yang pertengahan gitu itu relatif lebih lama gitu kan. Jadi lepas ngembangnya pas kita sudah di tengah. Tapi kalau kita terlalu lembek bikinnya, menteganya juga kebanyakan, otomatis pengaruh, dan itu harus cepat-cepatan goreng gitu kan, sehingga ya kita juga yang kerepotan atau kewalahan, apalagi kalau kita jualannya sendiri ya teman. Jadi ya itu memang sangat pengaruh sendiri ya, karena mentega ini kan teman-teman sudah pernah saya jelaskan bahwa mentega ini juga memberi efek kepada pengembang atau pengembang ya. Jadi punya efek bahwa mentega ini bisa membantu mengembangkan gitu kan adonan yang kita buat, adonan baik roti goreng ataupun cakwe kan, seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh. Selain itu kan mentega juga tentunya memiliki pengaruh lain, fungsi lain, seperti itu, seperti aroma sendiri, seperti itu, kemudian rasa gitu kan, khas lah artinya seperti itu, dan dia sangat ketara di itu kan. Jadi kalau mentega itu paling penting, makanya dari ukuran juga, takaran juga kita harus jeli teman-teman, sehingga teman-teman pas memberikannya dan hasilnya bisa lebih maksimal gitu kan. Dan ini juga mempengaruhi target gitu teman-teman, mempengaruhi target berapa yang harus kita dapatkan ya dari per kilonya ketika kita jualannya. Ya mungkin kalau di bulan-bulan ini ya teman-teman mungkin sudah mulai lumayan gitu kan kita berjualan seperti ini gitu kan, sehingga memang ya itu tadi harus diperhatikan kita cara membuat adonan, kemudian bahan-bahan ini termasuk mentega itu sendiri kan, seperti itu. Jadi memang ya mungkin pengalaman seperti inilah yang menjadikan cara kita belajar secara sendirinya gitu kan.
Karena kalau kita belajar memaksakan dengan orang lain itu kan sulit teman-teman, harus seperti A, B gitu kan, sulit. Tapi kalau kita menemukan dengan ritmenya sendiri, itu akan lebih enak kita rasakan, agar apa, lebih nyaman kita kerjakan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita harus apa ya, terlalu apa ya, mencari informasi gitu kan, yang artinya kita harus dengan sendirinya kita belajar kan, seperti itu, sehingga mudah untuk kita kerjakan. Nah jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing kita tentang mentega itu, bagaimana kalau kelebihan ataupun kekurangan seperti, sehingga bisa menambah apa ya, ilmu buat kita. Oke, terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.